Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Sabrina, NIM 0309173134, Prodi Pendidikan IPS 1 semester 7, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Dosen pengampu Ibu Asrina Mardiah, SHI, M.Hum. Baiklah, langsung saja saya akan memaparkan hasil kritikal buku review saya, yaitu yang di buku pertama yang berjudul Korupsi dalam Silang Sejarah Indonesia dari Dendels tahun 1808 sampai 1811 sampai era reformasi, yang dikarang oleh Peter Carey, Suhardianto, dan kawan-kawan. Penerbit Komunitas Bambu, diterbitkan pada tahun 2017 dengan ISBN 978-602-9402-889. Baiklah, saya akan menjelaskan ringkasan isi buku pertama. Membicarakan sejarah adalah membicarakan pengulangan masa lalu, termasuk korupsi yang ada di Indonesia dan dinamika yang melingkupinya. Pada buku ini mengawali ulasan korupsi dengan mengangkat pengalaman koruptif putih atau yang bisa disebut dengan Denaro 5 yang kalap karena melimpahnya arus uang di Jawa dari penyewa tanah Eropa tahun 1816. Pada buku ini melihat masa lalu sama dengan Orde Baru. Ketika terjadi lonjakan harga minyak oleh OPEC tahun 1973 dinamakan korupsi malah melembaga. Kemudian pada buku ini menghadirkan beberapa pertimbangan untuk menegaskan keterulangan sejarah, termasuk model penanganan Diponegoro terhadap Danurejo dengan modal penanganan. Kelebihan dari buku ini yang pertama yaitu buku ini sangat layak untuk menjadi rujukan bagi orang-orang baik yang di akademis maupun non-akademis untuk mengetahui bagaimana dan mendalami isu-isu korupsi yang ada di Indonesia. Dan yang kedua, setiap judul bab ditulis secara objektif dan berimbang. Kemudian yang ketiga yaitu penulisan pada buku ini mengikuti kaidah sejarah yang lengkap, baik itu histografi, historik, dan lain sebagainya. Baiklah, adapun kekurangan dari buku pembanding yang pertama ialah di dalam buku ini tidak terdapat kata-kata yang diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia sehingga membuat pembaca menjadi kebingungan untuk membacanya. Kemudian yang kedua kekurangannya yaitu pada buku ini materi pada bab 1 dan bab 2 itu menyimpang dari judul besar buku ini. Selanjutnya adalah buku kedua yang berjudul Perbalikan Beban Pembuktian dalam Perkara Korupsi, penerbit oleh USU Press dengan ISBN 9794 584428 9789 79458 4422. Buku ini terbit pada tahun 2010 dan diterbitkan oleh Andi dan kawan-kawan. Selanjutnya yaitu ringkasan isi buku pembanding kedua. Korupsi sebagai white collar crime adalah kejahatan kerah putih, mengingat secara harfiah orang-orang yang memegang jabatan penting baik dalam struktur pemerintahan maupun badan usaha tersebut biasanya memakai kemeja berkerah putih, berdasi, serta memiliki tingkat sosial dan intelektualitas lebih tinggi yang membedakannya dengan orang kebanyakan atau orang biasanya. Kemudian adapun hukum pembuktian memberikan petunjuk bagaimana hakim dapat menetapkan suatu hal cenderung kepada kebenaran. Dalam menilai kekuatan pembuktiannya tersebut dikenal dalam beberapa sistem teori pembuktian, yaitu yang pertama
yaitu pembuktian berdasarkan keyakinan hakim semata-mata. Yang ketiga yaitu teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim dalam batas-batas tertentu atas alasan yang logis. Selanjutnya yaitu kelebihan buku. Kelebihan buku ini yang pertama yaitu menggunakan bahasa yang sopan dan sesuai dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia. Yang kedua yaitu buku ini sangat bagus menjadi rujukan baik dalam pembelajaran maupun non-pembelajaran dalam pembahasan tentang korupsi. Karena buku ini secara lengkap membahas tentang korupsi mengenai white collar crime. Adapun kekurangan dari buku ini yang pertama ialah dalam buku ini tidak terdapat catatan kaki atau footnote. Kemudian yang kedua di dalam buku ini tidak terdapat rangkuman dari setiap materi sehingga membuat pembaca sulit untuk memahaminya. Buku pembanding ketiga yang berjudul Penuntun Pemberantasan Korupsi dalam Pemerintahan yang dikarang oleh Robert Kilgore. Penerbit Yayasan Orbor Indonesia tahun 2002 dengan ISBN 9794613983978 dengan tebal 193 halaman. Ringkasan isi buku ketiga. Korupsi adalah masalah dunia, tetapi di berbagai negara di dunia, korupsi paling banyak dijumpai di tingkat lokal dan pemerintah daerah. Sebagai contoh, menurut sebuah penelitian di Jepang, jumlah pegawai pemerintah provinsi 3 kali lipat jumlah pegawai pemerintah pusat, tetapi kasus korupsi yang dilaporkan 15 kali lipat dan jumlah pejabat yang ditangkap 4 kali lipat. Adapun tuduhan-tuduhan yang dilontarkan beraneka ragam, sama beragamnya dengan bermacam kegiatan yang dilakukan pemerintah daerah. Suap menyebabkan dana untuk pembangunan rumah murah jatuh ke tangan yang tidak berhak. Komisi untuk para penanggung jawab pengadaan barang dan jasa bagi pemerintah daerah berarti bahwa kontak jatuh ke tangan perusahaan yang tidak memenuhi syarat. Adapun ciri-ciri khas strategi anti korupsi yang dijalankan oleh mereka, yang pertama, bila dihadapkan pada korupsi sistematis, hendaknya berdasari bahwa pendekatan-pendekatan biasanya yang berkisar di sekitar penegakan hukum tidak cukup. Yang kedua, bentuk lembaga baru yang independen untuk memerangi korupsi dengan anggota yang dipilih secara hati-hati, cukup dan berjiwa kepemimpinan dan tidak gemetar terhadap apapun. Yang ketiga yaitu basmi budaya tidak percaya ucapan pemerintah dan ikut arus dengan cara mengadili korupsi kakap. Kelebihan buku pembanding yang ketiga. Yang pertama yaitu cover pada buku ini sangat menarik sehingga membuat pembaca tertarik untuk membacanya. Yang kedua yaitu bahasa yang digunakan sopan dan mudah dipahami. Yang ketiga yaitu judul dan isi buku sesuai dan saling berkaitan. Yang keempat yaitu isi buku pada bab ini berjumlah 12 bab yang dirinci secara jelas, lengkap, dan mudah dipahami sehingga dapat memudahkan pembaca. Sedangkan kekurangannya yaitu gambar yang dibuat tidak disertai dengan warna. Kemudian yang kedua, penulis tidak mencantumkan footnote sehingga kurang meyakinkan keakuratan teori-teori yang ada dalam buku ini. Kemudian yang ketiga, tidak terdapatnya rangkuman pada bagian setiap materi yang dijelaskan di dalam buku.
dan saling melengkapi satu sama lain. Jadi ketiga buku ini menurut saya layak dijadikan referensi dalam pembelajaran dan dijadikan pedoman untuk mengikuti proses pembelajaran.